Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 22 September 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-25. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hati kami, supaya dapat melihat dan mendengarkan setiap perkataan. Bantulah kami untuk memahami dan melakukan setiap kehendak-Mu bagi kami yang berada di bumi ini. Tunjukkanlah kehendak-Mu kepada kami dan bukalah mata kami supaya dapat merasakan keajaiban dari hukum-Mu. Bicaralah kepada kami tentang hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari kebijaksanaan. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Cerahkanlah pemikiran dan pemahaman kami bersama terang pengetahuan, sehingga kami tidak hanya membaca hal-hal yang tertulis, tetapi juga melaksanakannya. Bahwa dengan membaca pengalaman hidup dan perkataan para orang kudus, kami tidak berbuat dosa, melainkan semua itu turut menjadi jalan bagi pertobatan, pencerahan, dan pengudusan kami. Hanya Engkaulah cahaya yang menerangi di dalam kegelapan, dan darimu datanglah setiap perbuatan baik serta anugerah kehidupan. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 ditambah ayat 17 sampai dengan 20. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Marilah kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari kitab Yakobus bab 3 ayat 16 sampai dengan bab 4 ayat 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai
untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdosa. Atau kamu berdua juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdua. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, doa adalah sebuah kekuatan dahsyat bagi setiap umat Kristiani. Karena doa adalah wahana komunikasi kita dengan Tuhan. Namun dalam berbicara kepada Tuhan, tentu ada etikanya. Misalnya, tidak memaksakan kehendak diri, memerintah Tuhan, dan sebagainya. Hari ini, kita mendapat pelajaran dari Santo Yakobus bagaimana sebuah doa yang salah malah berakibat fatal. Doa tidak akan memberi apa-apa, karena doa yang dimohon adalah untuk sebuah kejahatan, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu, iri hati, egois, atau sombong, termasuk dalam 7 dosa pokok.
maka semua itu hanya sebuah kekacauan, sengketa, pertengkaran, serta perbuatan jahat. Sebaliknya, dua yang benar akan memberi kedamaian serta berbuat sesuatu yang baik. Hal ini sejalan dengan kisah dalam kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan hari ini. Orang fasik iri hati dan membenci orang baik karena akan menjadi batu sandungan baginya. Dalam pikirannya timbul kejahatan yang sangat mengerikan sehingga ingin menindas yang baik. Saudara-saudara terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengajar dan mengingatkan para murid bahwa dia akan diserahkan dan dibunuh, namun akan bangkit. Namun pewartaan Yesus ini tidak dimengerti oleh mereka, tetapi mereka juga tidak meminta penjelasan apa maksud dari kata-kata Yesus itu. Mereka malah berbicara soal lain, yakni soal kedudukan, soal kuasa, menjadi yang terbesar, terdahulu, dan dihormati. Orientasi hidup mereka adalah jabatan kehormatan. Padahal kebesaran seseorang terletak pada bagaimana ia menjadi kecil, menjadi hamba, menjadi yang terakhir, menjadi seperti anak kecil. Yesus menempatkan anak kecil di tengah mereka untuk menunjukkan kepada para muridnya belajar dari anak kecil itu. Bahwa dalam diri anak kecil ada kepolosan, kejujuran, ketaatan, kepatuhan, kesederhanaan yang harus dicontoh. Inilah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara terkasih, dari peristiwa ini Yesus membawa hal yang baru, cara berpikir yang baru yang sering bertentangan dengan cara berpikir manusia. Kalau cara pikir manusia bahwa yang besar, yang terdahulu, yang berkuasa adalah dilayani. Tetapi ternyata lain, yakni dia harus melayani, menjadi kecil, menjadi hamba bagi semua. Para murid Yesus harus siap juga untuk menderita seperti yang Yesus sendiri tunjukkan. Bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan cara hidupnya. Ia memberi teladan agar para murid dan kita belajar bahwa ia memberikan dirinya dan hidupnya, bahkan kematiannya, sebagai ungkapan kebesarannya. Saudara-saudara terkasih, kita juga tidak jauh seperti para murid. Seperti para murid, kita sering begitu sulit dan tak rela untuk menjadi pelayan dan hamba. Untuk menjadi seperti anak kecil yang menampilkan kepolosan, kesederhanaan, kejujuran, kepatuhan. Karena kita sering mencari nama, popularitas diri, kehebatan, kuasa, menjadi yang pertama dan terdahulu, agar mendapat perhatian dan pelayanan, menjamin kepentingan diri. Kita perlu belajar dari Yesus yang menyerahkan dirinya, hidupnya sampai mati sebagai hamba dan pelayan. Kita dipanggil untuk mempunyai kepedulian, kepekaan, memperhatikan kepentingan orang lain, dan melayani mereka di dalam kepentingan dan kebutuhan itu.
Saudara-saudara terkasih, semoga kita selalu dijiwai semangat kedatangan Allah. Semangat pelayanan yang tahu memperhatikan dan melayani kebutuhan sesama. Terlebih bagi mereka yang sering tidak mendapat perhatian dan tidak dilayani. Disinilah kerajaan Allah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam lingkup hidup kita. Semoga kita masih memiliki kepekaan dan kesadaran untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Belajar dari anak kecil dan terus meneladani semangat dan cara hidup Yesus sendiri. Semoga kita selalu bertekun dan bersemangat dalam melayani sesama daripada melayani diri sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh